Media Korea Selatan sorot lemparan ke dalam Pratama Arhan. Pratama Arhan mendapat sorotan dari media Korea Selatan. Bintang timnas Indonesia U23 ini dianggap jadi senjata rahasia Garuda Muda dengan lemparan jauhnya. Timnas Indonesia bentrok dengan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23. Duel ini rencananya akan digelar pada hari Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat di Abdullah bin Khalifa Stadium. Media Korea Selatan, Exports News, menuliskan kekuatan timnas Indonesia jelang hadapi Taeguk Warriors. Dan nama Pratama Arhan yang jadi tajuk utamanya. Penggawa Suwon FC itu dijuluki Export News sebagai manusia ketapel karena kemampuannya mengirim bola throw-in berbahaya. Ia sendiri bahkan disamakan dengan legenda Stoke City, Rory Delap, yang punya skill lemparan ke dalam jarak jauh. Arhan yang bermain untuk Suwon FC di K-League memiliki kelebihan pada kakinya yang cepat dan kemampuannya menggiring bola yang agresif. Namun, dia lebih terkenal dengan kemampuan lemparan ke dalam yang sangat jauh dengan jarak lebih dari 40 meter. Lemparan ke dalam ultra jauh Arhan bukan hanya soal jarak lemparan bola yang jauh, tapi juga kekuatan terbang bola. Jika melihat kekuatannya, lemparan ke dalam Arhan tak kurang darinya. Oleh sebab itu, bola throw-in yang dilakukan Arhan dianggap sebagai senjata rahasia timnas Indonesia. Tulis Exports News dalam beritanya. Arhan sendiri memang selalu jadi andalan timnas Indonesia dalam situasi throw-in. Dia pun bahkan beberapa kali melakukan assist dari lemparan jarak jauhnya, baik di level senior maupun kelompok umur. Shin Tae-yong akui punya cara redam taktik Korea Selatan. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengaku bahwa telah menganalisis kemampuan pemain Korea Selatan jelang menghadapi skuad Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada hari Kamis 25 April mendatang. Pertandingan yang mempertemukan timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan ini sangat dinanti. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong berasal dari Korea Selatan, sehingga banyak yang menanti duel antara juru taktik asal negeri gingseng tersebut. Apalagi pertandingan ini sangat berarti untuk keduanya. Pasalnya, tim yang menang nantinya bisa melaju ke semifinal Piala Asia U23. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024 Paris pun semakin tinggi. Ini karena 3 tim terbaik secara otomatis mendapatkan tiket Olimpiade 2024 Paris nanti. Sementara untuk posisi keempat harus bertanding lagi di laga playoff melawan wakil Afrika, yakni Guinea U23. Pemenang dari laga playoff itu nanti bisa tampil di Olimpiade 2024 Paris. Oleh karena itu, pertandingan ini pun sangat penting bagi timnas Indonesia U23 maupun untuk Korea Selatan. Untuk menghadapi laga penting ini, Shin Tae-yong pun bertekad mempersiapkan timnya dengan semaksimal mungkin. Pelatih berusia 53 tahun ini bahkan mengaku telah menganalisa permainan Korea Selatan agar skuad Garuda Muda dalam posisi siap tempur nantinya. Dengan percaya diri, Shin Tae-yong pun bahkan mengaku telah memiliki cara untuk meredam taktik Taeguk Warriors. Oleh karena itu, ia pun mempersiapkan Rizky Ridho dan kawan-kawannya semaksimal mungkin. Memiliki kecepatan, tinggi badan, dan kekuatan. Saya punya banyak cara untuk menghadapi mereka, ucapnya. Namun saat ditanya lebih lanjut terkait senjata apa yang disiapkan untuk membendung negaranya sendiri, Shin Tae-yong pun dengan tegas memilih bungkam. Nathan Joaon tempuh 6.000 km untuk bergabung timnas lagi. Nathan Joaon kembali ke Qatar setelah mendapat izin tambahan dari Heerenveen untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Ia pun menempuh perjalanan panjang sejauh lebih dari 6.000 km.
Ia dipastikan bisa masuk skuad timnas Indonesia pada duel lawan Korea Selatan pada hari Kamis 25 April waktu setempat atau pada hari Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Nathan pun akan kembali datang ke Qatar untuk mempersiapkan diri menghadapi Korea Selatan. Untuk kembali memperkuat timnas Indonesia U23, Nathan harus menempuh lebih dari 6.000 km. Dan ia pun butuh waktu lebih dari 6 jam dengan pesawat terbang untuk kembali menjejakkan kakinya di Qatar. Nathan jadi salah satu pemain yang menonjol di fase grup. Kehadirannya turut membuat timnas Indonesia U23 punya daya juang dan keberanian yang tinggi. Pemain yang posisi aslinya sebagai fullback kiri ini ternyata juga piawai saat ditempatkan sebagai gelandang. Nathan sendiri bahkan bisa menutupi ketidakhadiran Ivar Jenner pada laga lawan Australia dengan baik. Setelah fase grup selesai, ia pun lalu kembali ke Heerenveen. Pasalnya, kesepakatan awal bahwa Heerenveen hanya bisa melepasnya selama fase grup saja. Sebagai latar belakang, Piala Asia U23 ini tak masuk agenda FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemain ke tim nasional. Namun pada akhirnya, PSSI kembali bergerak membujuk Heerenveen. Dan kerja keras PSSI pun kemudian terbayar dengan hasil Heerenveen mengizinkan Nathan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Kabar baik datang dari Belanda yang dimana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan untuk memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23 nanti, ucap Erick Thohir. Sinteyong bukan balas dendam lemparan telur. Timnas Indonesia U23 bertemu Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Dan Sinteyong menegaskan laga ini bukan pembuktian dirinya. Indonesia versus Korea Selatan bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium. Dan Garuda Muda melaju setelah menjadi runner-up grup A dan Korsel dari juara grup B. Jelang pertandingan ini, muncul kembali ingatan bagaimana Sinteyong dapat perlakuan buruk dari fans sepak bola Korsel selepas tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2018 di Rusia. Sinteyong dan para pemainnya dilempari telur ketika mendarat di Bandara Incheon. Kemenangan melawan Jerman di matchday terakhir fase grup ternyata tak cukup untuk menghibur fans. Itu tidak menjadi motivasi apapun, dan itu hanya sebuah proses. Saya sama sekali tidak menyesal, kata Sinteyong ketika ditanya pewarta Indonesia soal insiden tersebut. Apapun tugas yang saya dapat, pasti saya bekerja semaksimal mungkin, Sinteyong menegaskan. Dan dia kemudian resmi menerima pinangan PSSI untuk melatih Indonesia pada Desember 2019.